Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad mudharabah pada akuntansi syariah. Daftar materi pada presentasi hari ini, yang pertama itu adalah pengertian terhadap transaksi akad mudharabah, kemudian jenis akad mudharabah, kemudian landasan hukum transaksi mudharabah, kemudian prinsip pembagian hasil usaha, kemudian perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 105, kemudian ilustrasi kasus akad mudharabah. Kemudian definisi dari mudharabah. Menurut Antonio tahun 2021 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama disebut sahibul ma'al menyediakan modal 100%, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Kemudian jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama itu ada mudharabah muqayyadah, yang merupakan akad perjanjian antara dua belah pihak, yaitu sahibul ma'al dan mudharabi, yang mana sahibul ma'al menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharabi untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu ada mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah adalah akad mudharabah di mana sahibul ma'al memberikan kebebasan kepada pengelola dana atau mudharabi dalam mengelola investasinya. Kemudian yang ketiga adalah mudharabah mushtarakah. Mudharabah yang mengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi di awal kerjasama. Akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut mudharabah musyarakah. Kemudian landasan hukum transaksi mudharabah yaitu adalah Al-Quran, kemudian adalah hadis, kemudian ada ijma dan qiyas. Kemudian prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan PSAK nomor 105/34, yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk mengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Selanjutnya dibagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian perlakuan akuntansi PSAK 105. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola dana. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Kemudian contoh ilustrasi dari akad mudharabah. Sahibul mal yang bermitra dengan mudharabi untuk usaha konvensi selama 6 bulan. Sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 10 juta rupiah. Dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil adalah 30-70, yang mana 40% keuntungan untuk sahibul mal. Setelah mudharabi menjalankan usaha selama 6 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 20 juta sehingga diperoleh keuntungan sebesar 10 juta, yang dimana 20 juta dikurangi 10 juta, maka sahibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta, yang mana adalah 30% dikali 10 juta, dan sisanya sebesar 7 juta menjadi hak mudharabi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.